Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilyas Citra, NIM 2. Saya akan menjelaskan tentang al-riks. Al-riks kata berasal dari kata rozako, yarzuku, rizkon. Dari segi kebahasaan, asal makna kata riks adalah pemberian baik yang ditentukan maupun tidak, baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dari ilmu pengetahuan. Kata riks juga mengacu kepada riks keduniawian dan juga keukhrawian. Penyebutan kata riks ternyata mengacu kepada makanan, air yang menghidupkan hewan dan tumbuhan, binatang ternak, hamba sahaya, istri dan anak-anak. Kata riks menurut Ibn Faris berarti pemberian untuk waktu tertentu. Di sini terlihat perbedaannya dengan al-hibah. Paralel dengan itu berbeda pula antara al-rozako dengan al-wahab. Pada perkembangan berikutnya, makna rezeki menjadi meluas. Rezeki bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain-lain. Dengan demikian, rezeki dapat diartikan segala bentuk pemberian yang dapat dimanfaatkan baik material maupun spiritual. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan tentang rezeki. Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa rezeki adalah bagian seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain, yang membantah pendapat yang mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan karena Allah menyuruh kita menafkahkan rezeki. Para ulama dari aliran Al-Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat baik halal maupun haram, karena kalau ditilik dari segi kebahasaan rizq berarti bagian siapa yang digunakannya dengan haram jadilah bagiannya itu haram. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa yang haram tidak disebut rezeki karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi rezeki yang haram, yang diberikan Allah hanyalah rezeki yang halal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minal syamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Umumnya ketika menafsirkan ayat di atas tidak memisahkannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 21. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan 3 kelompok manusia, yaitu orang-orang yang beriman, orang kafir, dan munafik. Allah memerintahkan seluruh manusia dan termasuklah di antara mereka musyrik Makkah untuk menyembah Allah, tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Mereka harus mengesahkan Allah dalam maknanya yang utuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziku minha minasyamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu
mutasyabihan walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Artinya, dan sampailah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Asy-Syirazi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, Al-Quran menyebutkan jenis-jenis taman-taman yang mengalir di bawahnya, anak-anak sungai seperti tempat-tempat tinggal yang enak, pasangan-pasangan yang suci, buah-buahan yang beraneka macam, dan teman-teman yang saling menyayangi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la ba'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul dhalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Abdullah Yusuf Ali mengatakan, nafkahkanlah, yakni keluarkanlah sedekah atau kerjakanlah pekerjaan yang baik, tetapi jangan menimbun. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Rizq atau rezeki menurut Dawan Harjo adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam Al-Quran, melebihi konsep riba dan zakat. Dengan merujuk Ibnu Khaldun, Dawan mengatakan konsep ini dibahas di dalam Muqaddimah yang kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep penghasilan, keuntungan, kebutuhan, penghidupan, hak milik, laba, dan akumulasi modal. Dalam sistem perbudakan umpanya yang melakukan pekerjaan adalah kaum budak yang dikuasai dan dipaksa, sedangkan dalam sistem feodal, para petanilah yang melakukan kerja untuk para pemilik tanah. Dalam sistem kapitalis, yang bekerja adalah kaum buruh bebas yang mendapat upah dengan menjual tenaga kerjanya. Dalam terminologi Marxis, suatu komodit itu dibentuk oleh kerja masyarakat. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.